Menggunakan kamera depan, kamera belakang itu langsung seperti ini. Kalian nggak akan menemukan hal seperti ini di tahun ini di smartphone Xiaomi. Nggak akan pernah. Oke, minasan, welcome back to my channel. Balik lagi sama saya, si admin Mora, si manusia pecinta Redmi. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas lagi soal smartphone, tapi bukan dari Redmi poco-poco ataupun smartphone dari Xiaomi, tapi kita mau ngebahas soal handphone ini. Ada yang tahu handphone apa ini? Yeay, ini Nokia X5 tahun 2018. Kita mau ngebahas ini di tahun 2024, apakah masih worth it atau enggak. Dan ini saya bukan smartphone saya ya, ini gadaian dari teman saya. Kemarin, bukan kemarin sih, 2 minggu yang lalu dia itu menggadaikan smartphone-nya ini ke saya sebesar harga 250.000. Apakah masih worth it untuk dipakai di 2024? Yuk kita bahas di video kali ini. Di video kali ini kita mau ngebahas soal smartphone dari Nokia. Ini Nokia X5 2018 dengan RAM 3/32. Di marketplace saya nyari smartphone ini tuh susah gampang ya, banyaknya susahnya. Kenapa? Karena memang smartphone ini nggak terlalu laku dulu di zamannya. Iyalah, dulu kan saingannya itu Redmi Note 5 sama Max Pro M1 Asus ya. Nah, smartphone ini punya range harga yang cukup mahal di angka 3 juta dulu atau 2999.000. Sedangkan Redmi Note 5 dulu dengan kapasitas yang sama itu di 2.500.000. Nah, apa kelebihan smartphone ini dibandingkan smartphone dulu di zamannya? Tapi itu gak disadari oleh orang-orang gitu. Kita mau nostalgia dikit. Smartphone ini memiliki desain yang bagus. Poni guys, ini iPhone ya dulu ya, iPhone X. Lihat, ini Note-nya seksi banget. Dan dia punya bezel yang tipis. Coba kita bandingkan dengan Redmi Note sebelah saya yang notabene jauh lebih baru. Ini bezelnya itu mirip guys. Mirip banget, cuman lebih tebal dikit yang Nokia. Lihat. Mirip banget. Tapi meskipun seperti ini, smartphone ini kurang laku. Adapun alasannya nanti kita bahas di video ini. Nah, untuk tahun 2024 ini, smartphone ini masih cukup layak untuk dipinang. Kalau misalnya kalian itu seorang CC, content creator, ataupun kalian itu suka smartphone dari brand ini. Kenapa saya bilang smartphone brand ini? Soalnya brand ini tuh udah susah. Smartphone-nya itu udah lawak sekarang itu, lawak banget. Bahkan dulu juga ini saya mikir ini HP lawak gitu. HP kayak gini kok dijual gitu. Saya dulu pernah coba smartphone ini ya beberapa bulan, tapi memang ada beberapa fitur yang sangat bermanfaat bahkan sampai saat ini gitu. Makanya saya bilang kalau ini worth it untuk kalian yang sebagai seorang CC, content creator, tapi ya harus dengan banyak pertimbangan lagi ya, karena banyak yang lebih worth it lagi daripada ini. Nah, di balik itu juga ada ke worth it-nya gitu. Kita ngebahas yang worth it-nya dulu. Oke, spesifikasi ini 3/32 itu menurut saya itu udah kurang ya di tahun ini. Tapi dia masih bisa menggunakan slot ya, slot micro SD. Karena ini sistemnya hybrid, kita cek dulu nih ya, ini hybrid. Kita bisa ini up to 1 GB, lumayan ya kalau misalnya kalian mau dipakai buat content creator. Kalau misalkan kalian mau mulai buat YouTube atau apa, ini smartphone ini masih cukup ya. Gitu, cukup banget tapi nggak bagus gitu. Dan range harga pasaran yang angka 500.000 mungkin ya ini juga cukup menarik ya kalau misalnya kalian pengen punya smartphone dengan desain yang seperti ini gitu. Nah, ini dia tuh punya fitur kamera yang sangat worth it ya kalau kata saya ya. Dan dia tuh punya fitur yang seperti ini. Ini yang nggak ada di smartphone dulu di angka segitu. Apa itu? Nah, ini ada mode 1. Mode 1 ini full ya, full layar seperti ini. Dan ini dia, aduh, blurnya itu ampun Gusti Allah. Nah, dia ada fitur yang ini, fitur 2. Jadi dia menggunakan kamera depan, kamera belakang itu langsung seperti ini. Kalian nggak akan menemukan hal seperti ini di tahun ini di smartphone Xiaomi. Nggak akan pernah. Ini bagus banget smartphone ini, karena dia bisa menggunakan 2 kamera sekaligus seperti ini. Dan nilai jualnya itu seperti ini. Selain ini juga ada fitur tambahan yang seperti ini. PIP1. Jadi dia menggunakan layar kecil untuk kamera depan seperti ini. Ini ada foto saya, gambar saya, ini cukup menarik kalau kata saya ini smartphone ini. Nah, selain fitur kamera itu, yang bikin worth it untuk content creator adalah dia itu punya fitur
live langsung ke YouTube. Nah, kita buka klik video, di sini ada fitur live YouTube dan Facebook. Tapi nanti konekin dulu ya, tentu saja ya, nggak bisa langsung PNP dan kita pakai gitu. Dan biasanya kita nonaktifkan aja. Kemudian juga dia itu punya fitur gerak lambat selang waktu, dan untuk video pun hanya mentok di Full HD 30 fps. Ya maklum lah ya, dulu kan saingannya juga Redmi Note 5 sama Max Pro M1 itu juga dengan skala spek yang sama. Untuk kamera belakang ya, untuk kamera belakang, untuk kamera depan dia mentok di 720p. Dan menurut saya ini udah cukup ya kalau misalnya untuk youtuber pemula gitu, karena ini menurut saya itu cukup unik ya, apalagi punya fitur yang dual kamera seperti ini ya. Smartphone mana lagi coba ya ada kayak gini, wah kerennya. Nah cuman dibalik itu dia itu punya fokus yang kurang bagus. Nah jadi kalau misalkan kalian menggunakan smartphone ini misalkan, terus ada tuh gerakan yang nyut kayak gitu ya, nah yang fokusnya nggak bagus kayak gini, biasa lah ya itu. Nah smartphone jadul tuh kayak gitu ya, itu resikonya. Makanya kalau misalkan kalian bilang ini worth it atau enggak, itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau kata saya sih, kalau buat konten kreator pemula ini udah cukup ya. Tapi kalau misalnya untuk konten kreator yang butuh yang bagus banget, ini enggak gitu. Karena ini mungkin untuk CC yang budget banget ya. Oke, kita lanjut ke kelebihan dari smartphone ini. Smartphone ini tuh resmi ya datang ke Indonesia dulu dengan harga yang cukup lumayan, 2,999 juta atau 3 jutaan. Tapi dia anti begal-begal data seluler. Saya ini nggak pakai kartu ya, tapi dia sebenarnya masih bisa dipakai buat kartu gitu. Dan saya ini sengaja pakai wifi ya, biar lebih ringan juga untuk smartphone-nya. Nah untuk tahun ini smartphone ini udah nggak worth it kalau misalkan kalian dipakai buat main game. Main game nggak worth it, buat sosial media dia masih bisa. Main game juga dia sebenarnya masih bisa, cuman ya pasti patah-patah lah. Untuk PUBG Mobile, aku nggak main PUBG ya, jadi saya cuman bisa dilihatin di sini aja. Ini adalah bukti bahwa ini PUBG dia masih bisa dimainkan di smartphone ini. Nyatanya di Play Store dia masih ada, gitu. Ada juga ML, Mobile Legend, dia masih bisa digunakan di smartphone ini. Maklum ya, dia pakai chipset Snapdragon 636 dan itu memang masih cukup ya untuk pemakaian sehari-hari gitu. Untuk sosial media seperti Instagram dan YouTube juga dia masih bisa. Dan ini contoh untuk video YouTube di smartphone ini. Dia speakernya mono tapi cukup kenceng ya. Kita coba kencengin full. Jadi kalau untuk multimedia smartphone ini masih cukup ya, menurut saya masih cukup layak gitu. Nah selain itu juga ada hal yang membuat saya ini ngebuat smartphone ini auto gak worth it kalau misalkan dipakai buat jadi smartphone pertama ya. Kecuali kalau smartphone kedua mungkin ini masih bisa. Nah yang bikin gak worth it ini adalah ini. Kalian mau bilang ya, ini kok kenapa ini kok blokir kalau nyalain HP? Saya keblokir, WhatsApp saya keblokir karena menggunakan smartphone ini. Jadi ceritanya smartphone ini tuh udah gak support WhatsApp. Jadi saya itu download WhatsApp mode. Nah, ketahuan deh sama WhatsApp, akhirnya WhatsApp saya diblokir seperti ini. Ya, kalau udah kayak gini mau kayak gimana ya udah mau gimana lagi, ya kan? 2 minggu saya pakai malah keblokir. Dan anehnya teman saya gak ngomong, skoplok tuh. Ya udahlah mau gimana lagi ya, ini memang saya yang salah sih gitu. Nah untuk hal lainnya smartphone ini itu memang cukup kecil ya untuk di tahun ini, tapi kalau misalnya buat jadi smartphone kedua ini masih cukup bagus gitu ya. Kalau misalkan kalian mau dipakai buat game mendingan enggak lah, kalau smartphone kayak ini udah nggak pakai buat game. Tapi kalau buat sosial media ataupun buat konten kreator ini masih lebih dari cukup gitu. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini ya boleh kalian tinggalkan like, dan kalau nggak suka boleh kalian dislike. Oh ya tambahan juga ya, smartphone ini ada minusnya ya. Meskipun kelihatan mulus seperti ini, dia ada minusnya. Minusnya itu dia itu ada retak di atas ini ya, retak. Selain itu juga, selain retak ini memang untuk
apa namanya itu backdoor seperti ini ya, dia maksimal banget nih ke fingerprint. Udah gitu juga smartphone ini tuh untuk baterainya udah lumayan boros ya, sama dia cuman support maksimal charger itu 10 watt. Dia juga menggunakan Type C dengan speaker mono, dan juga dia masih punya ada lubang kenikmatan untuk beberapa orang. Ya, mungkin segitu untuk video kali ini tentang Nokia X5 di tahun 2024. Kalau misalnya kalian nyari smartphone seperti ini buat keseharian, buat pamer doang, ini udah gak layak ya. Pamer apa coba? Desain kayak gini. Tapi ini memang untuk poninya ini bagus ya. Kalau misalnya di jauh ini kayak kelihatan kayak pakai Apple, pakai iPhone gitu. Cuman ya kalau misalkan udah deket ya gitulah gitu. Sama smartphone ini juga dia mempunyai layar yang cukup bagus ya, karena dia meskipun dia IPS LCD tapi itu kayak AMOLED. Untuk gelap, untuk hitamnya itu gelap banget, pekat banget. Ini layarnya bagus, ini salah satu layar yang paling bagus ya di range harga segitu di tahunnya gitu. Udah gitu juga dia menggunakan OS Android Pure ya, Android Go dulu atau Android One, mungkinnya dulu Android One kan Android Go. Dan ini ringan banget, dan ini udah saya setting ya, dan udah beberapa aplikasi bawaannya saya hapus sehingga jadi ringan seperti ini. Kalau misalnya banyak aplikasi tentu saja ini bakal amat sangat lemot ya, plus minus smartphone ini. Ya udahlah, mungkin sekian aja video dari saya tentang Nokia X5 2018. Kalau kalian suka dengan ngebahas soal smartphone dan barang-barang bekas seperti ini, mungkin saya nanti niat mau nyari di Facebook ya untuk smartphone bekas, dan kita bahas di video selanjutnya. Yuk, saya Admin Mora pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep sih, tapi udah enggak lah kalau saya. Mendingan pakai Redmi aja.